Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayamum, ya, yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur. Yang ahli bid'ah sebenarnya adalah orang yang melanggar ini, melanggar Quran, melanggar sunnah, dan melanggar ijma'. Bahkan ada salah seorang ustadz Wahabi itu yang melanggar ijma', seperti si Khalid Basalamah. Khalid Basalamah ini melanggar ijma'. Apa ijma' yang dilanggar oleh Khalid Basalamah? Yaitu mengatakan fardunya wudhu itu hanya dua, mengusap muka dan mengusap kedua tangan ini sampai siku, itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, tetangga-tetangga sebelah kita yang mengatasnamakan golongan salafi, mereka tidak mau membagi bid'ah, karena dalam benak mereka semua bid'ah itu pasti sesat. Ini sebenarnya adalah hasil doktrin pemahaman dari ustadz-ustadz mereka yang disampaikan saat kajian-kajian. Andaikan mereka itu mau sedikit pintar saja, sedikit punya pengalaman baca kitab, tentu mereka tidak akan langsung menerima apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadznya. Sebab kebanyakan ustadz-ustadz mereka itu adalah berdusta. Sudah banyak kedustaan ustadz mereka itu kami bongkar. Di video-video kami sebelumnya, kedustaan ustadz mereka banyak kami bongkar. Seperti yang disampaikan oleh ustadz-ustadz mereka, Yazid Jawas misalnya, orang yang membagi bid'ah menjadi hasanah dan bid'ah sayyi'ah, maka itu adalah orang yang telah melanggar syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah orang yang melanggar terhadap hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata ustadz-ustadz Wahabi. Jadi setiap bid'ah itu pasti sesat. Sebenarnya ini terjadi kenapa? Karena mereka itu hanya mengikuti doktrin yang disampaikan oleh ustadz-ustadz mereka melalui pengajian-pengajiannya, melalui daurah-daurahnya. Mereka itu tidak punya kapasitas untuk meneliti apakah benar apa yang disampaikan oleh ustadznya. Kalau kita mau artikan bahwa mereka itu sebenarnya adalah taklid buta. Jadi yang ada di benaknya adalah apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz mereka itu. Ya, ini terjadi karena sebenarnya mereka itu tidak bisa membaca kitab. Mereka itu tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan untuk memahami referensi yang semuanya itu berbahasa Arab dan tidak ada harakatnya, tidak ada terjemahannya. Baik, untuk teman-teman Wahabi, ya, mari kita berpikir. Sampean saya ajak untuk berpikir. Saya akan membaca kitab karangan ulama sampean sendiri. Kitab yang dikarang oleh salah seorang ulama Wahabi, ulama yang sangat disanjung oleh teman-teman Salafi ini, yaitu Ibnu Taimiyah dalam membahas bid'ah. Mohon dengarkan ya. Ini yang mengatakan Ibnu Taimiyah. Silahkan buka kitabnya Majmu'atul Fatawa juz 20 halaman 91. Wa ma khalafan nusus fa huwa bid'atun bittifaqil muslimin. Semua amaliyah yang melanggar, menabrak terhadap nas, baik Al-Qur'an atau hadis, fa huwa bid'atun, maka ini disebut bid'ah. Bittifaqil muslimin, kesepakatan semua ulama-ulama seorang-orang Islam bahwa itu adalah bid'ah. Jadi bid'ah menurut Ibnu Taimiyah suatu amaliyah yang menabrak terhadap dalil, suatu amaliyah yang menabrak Al-Quran dan Sunnah. Bukan berdasarkan contoh. Ingat, Ibnu Taimiyah tidak mengatakan contoh, tapi wama khalafan nusus, sesuatu yang melanggar nas. Nas ini adalah Al-Quran dan hadis. Hadis ini kan sudah jelas kita bahwa sunnah ini ada tiga. Ada fi'lun Nabi yang dicontohkan Nabi, ada qaulun Nabi yang dikatakan oleh Nabi, ada takrirun Nabi yang disepakati oleh Nabi. Jadi bukan contoh, ingat. Tidak seperti pemahaman mereka bahwa sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu adalah bid'ah. Tidak. Wa ma lam yu'lam annahu khalafaha faqad la yusamma bid'atan. Suatu amaliyah yang tidak diketahui apakah itu menabrak terhadap nas,
maka tidak bisa moro-moro disebut bid'ah. Qala Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berkata, Ibnu Taimiyah ini menulis atau menukil perkataannya Imam Syafi'i untuk memperkuat pendapatnya, al bid'atu bid'atani. Maka Imam Syafi'i membagi bid'ah ini menjadi dua. Bid'atun khalafat kitaban wa sunnatan wa ijma'an wa atharon an ba'di ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahadihi bid'atun dolalatun. Jadi yang dikatakan bid'ah sesat di sini adalah bid'ah yang melanggar Al-Qur'an. Kalau masih ada dalil Al-Qur'an yang dijadikan sandarannya, maka ini tidak disebut bid'ah dolalah. Yang kedua, melanggar sunnah Rasul. Ingat, sunnah Rasul, bukan contoh Rasul. Rasul tidak contohkan, tapi ada kaul Nabi. Contoh kita tahlilan. Tahlilan ada kaul Nabi yang dijadikan sandaran bahwa mendoakan mayit itu memang dianjurkan. Ini bukan bid'ah. Jadi, kalau masih tidak menabrak Al-Quran, tidak menabrak yang namanya hadis Rasul, tidak menabrak sunnah. Jadi tahlilan itu menabrak apa yang ditabrak? Toh itu adalah berdasarkan anjuran Rasulullah untuk mendoakan mayit itu. Wa ijma'an, tidak melanggar ijma', ya. Jadi kalau hanya orang yang tahlilan kemudian Anda anggap ahlu bid'ah, Anda sendirilah yang sebenarnya itu tidak tahu. Anda sendirilah sebenarnya itu adalah orang yang ahlu bid'ah. Yang ketiga adalah wa ijma'an, tidak melanggar kesepakatan ulama. Yang melanggar ijma' ulama, maka dialah yang ahli bid'ah. Yang ahli bid'ah sebenarnya adalah orang yang melanggar ini, melanggar Quran, melanggar sunnah, dan melanggar ijma'. Bahkan ada salah seorang ustadz Wahabi itu yang melanggar ijma', seperti si Khalid Basalamah. Khalid Basalamah ini melanggar ijma'. Apa ijma' yang dilanggar oleh Khalid Basalamah? Yaitu mengatakan fardunya wudhu itu hanya dua, mengusap muka dan mengusap kedua tangan ini sampai siku, itu saja. Padahal Al-Quran kan jelas, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum wa arjulakum, kan jelas. Pertama, yang dilanggar oleh Khalid Basalamah, yang ditabrak oleh Khalid Basalamah adalah Al-Quran. Yang kedua, sunnah Rasul. Sudah banyak, jelas banyak. Tetapi Khalid Basalamah mengatakan bahwa yang wajib, yang fardu hanya muka, wajah ini, dan kedua tangan ini. Dan juga melanggar terhadap ijma'. Semua ulama itu sepakat bahwa fardunya wudhu itu 4 sampai kaki. Tapi Khalid Basalamah ini sudah melanggar Al-Quran, sudah melanggar hadis Nabi, dan melanggar ijma' ulama. Tidak ada orang Wahabi yang mengatakan bahwa Khalid Basalamah ini adalah ahli bid'ah. Kenapa? Karena mereka itu tidak tahu baca kitab. Ini kesalahannya, hanya doktrin yang ada dari ustadz-ustadz mereka. Sudah percaya saja, taklid buta terhadap ustadz mereka. Yang keempat itu tidak melanggar au atharon anba di ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi masih ada asar yang diikuti dari sahabat, maka ini tidak bisa dianggap bid'ah. Tarawih misalnya dilaksanakan 20 karena ini ada asar dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, maka itu bukanlah bid'ah. Adzan 2 kali karena ini ada asar dari Sayyidina Utsman, maka ini tidak bisa dianggap bid'ah. Talqin mayit karena ada athar dari sahabat Abu Umamah, maka ini tidak bisa disebut dengan bid'ah. Membaca Al-Quran di kuburan misalnya, dikirimkan pahalanya terhadap orang yang meninggal dunia, maka ini tidak bisa dianggap bid'ah. Kenapa? Karena ada athar dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Kemudian Ibnu Taimiyah melanjutkan, wa bid'atun lam yukhalif say'an min dzalika fahadihi qad takunu hasanatan. Dan yang kedua adalah bid'ah yang tidak melanggar dari Al-Quran, sunnah, ijma' dan athar sebagian sahabat Nabi. Jika ada amalia yang tidak melanggar terhadap hal yang 4 ini, masih ada dasarnya, masih ada yang dijadikan sandaran, maka ini tidak disebut bid'ah dhalalah. Tapi fahadihi qad takunu hasanatan, maka amaliyah tersebut sekalipun tidak dicontohkan oleh Rasul,
maka ini menjadi bid'ah hasanah yang baik untuk kita kerjakan. Dan hal ini juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Ar-Rasail Shakhsiyah juz 5 halaman 301. Kata Muhammad bin Abdul Wahhab, nakhla'u jami'al bid'ah illa bid'atan laha aslun fi syar'i. Yang kami buang, yang kami lepas adalah bid'ah yang tidak ada asalnya. Mafhum mukhalafahnya, kalau bid'ah yang masih ada asal, ada dalil yang dijadikan sandaran baik Al-Quran, hadis, ijma' atau asar dari para sahabat, maka ini bukan bid'ah yang harus dibuang. Kata Muhammad bin Abdul Wahhab, Kajam'il mushafi fi kitabin wahidin, sebagaimana mengumpulkan mushaf dalam satu buku, berbentuk buku seperti sekarang. Wa jam'i Umar radhiyallahu an as-sahabata 'ala tarawih jama'atan, sebagaimana yang dikerjakan oleh Sayyidina Umar, mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, padahal tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Wa jam'i Ibni Mas'ud ashabahu 'alal qisas kulla khamisin, dan Ibnu Mas'ud mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan qisas setiap hari Kamis. Jadi ini adalah taukid namanya ya, menentukan waktu untuk melaksanakan sesuatu. Wa nahwi dzalika, dan lain-lain sebagainya, fahadza hasanun, maka ini adalah baik. Jadi apa yang disampaikan oleh sutat-sutat Wahabi ini yang mengatakan bahwa tidak ada bid'ah hasanah, ini adalah omong kosong, ini adalah kedustaan ya. Jadi tolonglah teman-teman salafi, teman-teman Wahabi ini, perbanyak baca referensi, perbanyak baca sendiri referensi itu. Jangan hanya mengandalkan doktrin dari Ustadz Anda itu. Kalau Anda bisa, tapi ya, kalau Anda bisa, beli kitabnya. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, Fatawa Kubra Ibnu Taimiyah, Kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim, beli kitabnya. Baca di situ, jelas di situ. Tidak sama sebenarnya pemahaman mereka dan pemahaman ustadz-ustadz Wahabi yang sering ceramah itu. Mereka itu kebanyakan dusta. Baik ya, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhirun minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.